Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Septia dari Program Studi Pendidikan Masyarakat 2019 Indralaya kelas A Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Teori Motivasi dan Persuasi. Baiklah, saya akan memaparkan tentang komponen dan pendekatan persuasi. Pengertian persuasif adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dan meyakinkan orang lain. Komponen persuasi yang pertama yaitu sumber atau komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga komunikan. Sumber atau komunikator memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu kredibilitas komunikator, yang kedua daya tarik, yang ketiga kekuasaan. Kredibilitas. Seorang komunikator harus mempunyai kredibilitas, yaitu kemampuan, keahlian, dan kepercayaan agar dapat mempengaruhi orang lain. Yang karakteristik yang selanjutnya yaitu daya tarik. Seorang komunikator harus mempunyai daya tarik tersendiri, baik fisik maupun psikolog. Yang ketiga yaitu kekuasaan. Seorang komunikator harus mampu menyampaikan pesan-pesan secara rinci dan dapat mempengaruhi orang lain. Yaitu pesan memiliki 2 aspek, yaitu aspek verbal dan aspek nonverbal. Aspek verbal ini melibatkan kata-kata secara langsung maupun tulisan. Yang kedua yaitu aspek nonverbal. Aspek ini melibatkan penampilan, gestur, emosi komunikator. Komunikan adalah sasaran yang menerima pesan-pesan persuasi dari komunikator. Apa saja sih pendekatan persuasi? Pendekatan persuasi ada 8, yaitu logical argument, psychological emotional argument, argument based on credibility, pendekatan berdasarkan bukti, pendekatan berdasarkan diksi, pendekatan berdasarkan humor, pendekatan berdasarkan ketakutan, pendekatan berdasarkan psikologi. Pendekatan logical argument yaitu penyampaian melalui ajakan dengan menggunakan dokumen-dokumen dan data-data yang telah ditemukan. Psikologi emosional argumen yaitu penyampaian pesan melalui ajakan dengan menggunakan emosional. Menggunakan emosional di sini ada 2, yaitu emosional positif dan emosional negatif. Di mana emosional positif akan lebih diterima oleh seorang komunikan daripada menggunakan emosional negatif. Yang ketiga, argumen based on credibility, ajakan seorang komunikator yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Yang keempat, pendekatan berdasarkan bukti. Persuasi ini mendekatkan pada aspek argumentasi melalui data-data yang valid sesuai dengan fakta. Yang kelima, berdasarkan diksi. Ajakan komunikasi dengan menggunakan pemilihan kata yang sesuai dan menarik. Yang keenam, pendekatan berdasarkan humor. Humor merupakan tindakan persuasi yang menghibur, di mana pendekatan humor ini biasa dilakukan oleh seorang pendakwa yang tujuannya menghibur dan sekaligus ia dapat mempengaruhi seseorang untuk berubah dan dapat terpengaruh dan akan menjadi sebuah persuasi yang baik. Yang ketujuh yaitu pendekatan berdasarkan ketakutan. Pendekatan yang dilakukan komunikator dengan menggunakan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat yang bersifat menakutkan. Yang kedelapan yaitu pendekatan psikologi. Seorang komunikator memahami psikologi lingkungan masyarakat. Baiklah, dari penjelasan saya tadi, komponen persuasi dan pendekatan persuasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.